Jadi yang pasti di sini komposisinya sudah saya sebutkan seperti tadi, dan yang pasti harus memenuhi 3 unsur dalam media tanam yang bagus. Kali ini saya akan mendokumentasikan menanam anggur dari meracik media tanam, penanaman, perawatan, hingga proses pemangkasan pembuahan, teman-teman. Kali ini saya akan mempraktekannya di planter bag ukuran 28 liter. Saya akan selalu update perkembangannya dari menata media tanam, meracik media tanam, menanam, perawatan, pemangkasan, antisipasi insek dan fungi, dan lain sebagainya, sampai nanti anggur kita berbuah. Step by step akan saya update selalu di channel ini. Silahkan subscribe untuk memantau perkembangan anggur kita, teman-teman. Baik, simak terus step by step, karena akan banyak sekali info di mana pemula seperti saya dulu melakukan banyak kesalahan di bagian-bagian ini, teman-teman. Maka simak terus, jangan di skip, jangan sampai gagal paham. Yang perlu kita persiapkan pertama kali adalah batu bata atau apa namanya nih, bahasa Jawanya kreweng ya, apa ya, pecahan-pecahan genteng gitu ya. Ini nanti ditaruh di dasar planter bag agar air di dalam planter bag lancar, dan juga manfaat dari genteng ini, dia akan menyerap air. Dia sifatnya menyerap air hingga bisa membuat media tanam lebih lembab ketika kita telat dalam menyiram, teman-teman. Jadi nanti ini ditaruh di dalam planter bag di paling bawah ya, teman-teman ya. Baik, yang kita perlukan selanjutnya adalah sekam bakar. Ini fungsinya hampir sama, tapi dia ada zat-zat tertentu, bisa dicari literasinya. Yang pasti setiap pohon saya pasti saya kasih sekam bakar, teman-teman. Gampang sekali membuatnya, tinggal cari sekam, diseleb, dibakar sendiri juga bisa, teman-teman. Ini kurang hitam ya, kurang merata hitamnya, tapi tidak apa-apa. Sekam mentah apa bisa, tapi beda fungsi, teman-teman ya. Sekam bakar dan sekam mentah itu beda fungsi. Ini dia planter bag kita, teman-teman. Oke, yang terakhir adalah media tanam. Di sini saya akan menggunakan media tanam jadi ya, teman-teman. Jadi saya nggak meracik. Saya beli media tanam ini seharga Rp5.000. Ada humus, kohe sapi, kohe kambing, dekomposer, dedak halus, arang sekam, dan tetes tebu. Ini saya beli 5.000-an, teman-teman. Karena banyak sekali yang sangat mempermasalahkan media tanam harus seperti apa, sehingga kesusahan untuk membuat sendiri. Jadi banyak sekali yang mempermasalahkan media tanam harus seperti apa dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka kesusahan, kelelahan membuat media tanam, sibuk meracik media tanam ini itu, membuang waktu, teman-teman. Kalau bisa beli yang instan, beli saja yang instan. Meskipun kalau dari segi kualitas kita nggak pernah tahu ya, apakah racikan kita lebih bagus daripada racikan pabrik. Tapi yang pasti emang kekurangannya kalau kita beli instan adalah kita tidak tahu pasti apa komposisinya yang ada di dalam metan tersebut. Jadi kalau ada masalah di dalam metan nanti, kita akan lebih kesusahan untuk identifikasi, teman-teman. Nah, dari awal saya anggur, meracik sendiri dan lain sebagainya, dari awal sekam bakar, campur dedak, campur kompos, macam-macam, dan itu melelahkan sekali. Mungkin hanya untuk hobi boleh ya, tapi kalau sudah banyak dan atau Anda orang sibuk, maka beli saja media tanam instan. Beli di tempat yang terpercaya, pastikan Anda tahu komposisinya media tanam yang Anda beli, meskipun tidak secara rinci. Entah itu beli atau meracik sendiri, itu yang paling penting media tanam itu adalah, satu, dia harus ada nutrisinya pasti. Yang kedua, dia harus mempunyai sirkulasi udara yang bagus. Yang ketiga, dia harus mengandung air yang cukup. 3 itu tercapai, cukup, media tanam itu bisa dikatakan bagus dari manapun Anda mendapatkannya, teman-teman. Ini saya praktekkan pakai media tanam beli ya, teman-teman. Anda bisa meracik sendiri kalau Anda punya waktu dan tenaga.
lebih bagus kalau emang racikan Anda bagus. Jadi yang pasti di sini komposisinya sudah saya sebutkan seperti tadi, dan yang pasti harus memenuhi 3 unsur dalam media tanam yang bagus. Baik, yang pertama kita masukkan ini potongan genteng ya, paling dasar. Dikasih sekam bakar teman-teman, ini membantu sirkulasi lebih bagus, sirkulasi air dan udaranya lebih bagus. Seberapa banyak? Secukupnya saja teman-teman, suka-suka, jangan terlalu terpatok dengan cara-cara teknis. Ciri-ciri media tanam yang bagus secara sirkulasi dan air, kalau dikempalkan kayak gini akan kayak seperti ini, menggumpal. Tapi kalau kita sentuh sedikit saja dia akan pecah. Ini ciri-ciri media tanam yang bagus teman-teman. Oke, dari teksturnya ya, saya tidak berbicara tentang nutrisi, hanya dari teksturnya yang bagus seperti ini. Oke, sudah siap, karena kita nanti di perjalanan pertumbuhan anggurnya akan melakukan topping dan lain sebagainya, maka dikasih jarak teman-teman. Oke, sekarang menempatkan di tempat yang efektif teman-teman. Ayo. Baik teman-teman, saya memilih lokasi ini berdekatan dengan tomat-tomat. Ini daun rister dari atas. Nanti saya bersihkan. Yang pasti tempatkan bibit anggur Anda full sun teman-teman. Di sini meskipun ini ada sedikit yang menghalangi matahari di atasnya, tapi tidak apa-apa. Usahakan bibit anggur Anda taruh di tempat yang paling terik teman-teman ya. Satu lagi, ada yang bertanya, apakah perlu didiamkan dulu media ini sampai beberapa minggu untuk agar medianya matang. Jadi kalau media matang terus dicampurkan, kita mencampur media, terus itu harus ditunggu sampai media tanam kita matang baru ditanami. Kadang sampai muncul rumput, tanda kalau media tanam itu aman gitu. Kalau saya biasanya suka-suka teman-teman ya. Media tanam ini perlu dimatangkan tidak sampai beberapa minggu, beberapa hari, atau bahkan ada yang bilang kalau menunggu rumput tumbuh, menunggu gulma tumbuh, itu tanda kalau media tanam sudah aman. Kalau saya suka-suka. Kalau misalnya saya sempat menunggu ya saya tunggu, tapi kalau tidak, media tanam saya pegang tidak panas ya saya tanam saja. Saya masukkan tangan saya dalam media tanam, tidak panas, saya planting saja. Media tanam yang kita racik dari bahan-bahan yang sudah matang, seperti kompos yang sudah matang, kohe yang sudah matang, dan lain sebagainya, itu tidak perlu lagi kita fermentasi ulang, atau dalam artian kita tunggu sampai tumbuh gulma dan lain sebagainya. Itu kalau menurut saya teman-teman.
kecuali Anda meracik media tanam dari bahan-bahan mentah. Jadi kohe mentah ya, jadi tumbuh-tumbuhan atau apa namanya, ranting-ranting atau apapun bahan kompos yang masih mentah, terus Anda campurkan semuanya, itu Anda harus tunggu sampai matang teman-teman. Tapi kalau Anda meraciknya dari bahan-bahan yang sudah matang dari awalnya, itu saya kira tidak perlu deh ya untuk menunggu lagi, itu sudah matang meskipun dicampur ulang. Oke, itu menurut saya pribadi. Kalau Anda punya pendapat lain ya silahkan itu diikuti. Jadi ini media tanam yang sudah kita siapkan teman-teman, kita taruh sini. Part selanjutnya akan saya dokumentasikan menanam bibit anggurnya di dalam planter bag ini teman-teman. Simak terus, jangan sampai ketinggalan.